Mazmur mengatakan, kemana kita dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana kita dapat lari dari hadapanmu? Ya Allah yang tahu dan mengenal setiap kehidupan kita dengan sempurna. Karena itu janganlah kita khawatir akan apapun juga, meskipun dalam situasi yang sulit hari-hari ini. Saat ini kita akan kembali dalam ibadah online. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini, karena duduk diam di bawah kaki Yesus adalah pilihan terbaik dalam hidup kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
bahkan untuk pengorbanan-Mu Tuhan yang telah selamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kami tidak dapat lari Tuhan dari kasih-Mu. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Engkau dekat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagi, tak terselami Tuhan, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah.
suaramu Bapak Ibu Saudara. Sembah Dia, sebab Dia yang layak terima setiap pujian kita. Oh, terima kasih Tuhan buat segala pengorbananmu. Terus lebih lagi, angkat suaramu Bapak Ibu Saudara. Yesusku, Engkau sungguh besar, Engkau sungguh indah Tuhan. Tiada yang seperti-Mu di hidupku. Dengan apa kami balas Tuhan kebaikan-Mu, kemurahan-Mu di hidupku. Haleluya. Jamah kami Tuhan, penuhi kami. Yesusku, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami masih Tuhan menikmati hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Ku mau menyembah-Mu, ku mau memuji-Mu seumur hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tanganmu, sembah Dia. Katakan dengan sungguh-sungguh bahwa Ia besar, pengorbanannya indah buat kita. Katakan bersama-sama. Sungguh besar pengorbananmu, ya Tuhan. Kau melihat Tuhan terlalu dalam. Kami tidak mampu Tuhan tanpa Engkau. Sungguh besar
kasih Tuhan, kita berjumpa lagi, kita bertemu lagi dalam ibadah online hari ini. 2 minggu yang lalu, 2 minggu berturut-turut kita sudah diajarkan bagaimana menjadi bijak, bagaimana menjadi orang percaya yang bijaksana, bahwa orang bijak melakukan perbuatannya dengan hikmat. Nah, saat ini kita akan belajar hal-hal yang sangat praktis tentang nasihat hikmat yang membuat orang menjadi bijak. Hal-hal yang sangat praktis, yang sangat kita butuhkan di dalam hidup kita sehari-hari. Ayat tema kita hari ini adalah Yakobus 1 ayat 19. Kita akan buka Alkitab kita bersama, kita akan membacanya bersama-sama dengan suara yang keras, saudara. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Ada nasihat-nasihat hikmat yang akan kita terima hari ini. Dan yang pertama, nasihat hikmat adalah cepat untuk mendengar. Nah, mengapa kita harus cepat untuk mendengar, saudara? Karena telinga kita adalah pintu masuk untuk semua informasi. Respon yang cepat untuk mendengar, untuk menerima, itu dapat membentuk atau mengubah hidup seseorang. Informasi apa yang sering kita dengar, informasi apa yang sering didengar oleh seseorang, itulah yang akan membentuk kehidupannya. Itulah yang akan membuat atau menjadikan seperti apa orang tersebut. Nasihat pertama hari ini, cepat untuk mendengar. Mengapa Timotius yang saat itu usianya masih sangat muda, dia bisa menjadi hamba Tuhan yang luar biasa, saudara. Walaupun dia masih muda, dia menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Karena dia sering mendengar nasihat-nasihat hikmat di dalam hidupnya sejak dia kecil. Mulai dari neneknya yang bernama Lois dan juga ibunya yang bernama Eunike. Saya percaya sejak kecil Timotius ini sudah sering mendengar perkataan-perkataan hikmat yang diberikan oleh, paling tidak oleh neneknya Lois dan oleh ibunya Eunike. Kita bisa membaca, melihatnya di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-15. Nah, mengapa kita harus mendengar dengan cepat? Karena telinga ini adalah pintu untuk masuknya setiap informasi. Tapi juga hal yang kedua, apa yang harus kita dengar? Jelas bahwa yang harus kita dengarkan yaitu nasihat hikmat. Amsal 1 ayat 5 menjelaskan bahwa bahkan saudara, seorang yang bijaksana pun dia akan bertambah bijak jika ia mendengarkan nasihat hikmat. Jadi bukan hanya untuk orang yang tidak bijak, tapi untuk orang yang bijaksana pun nasihat-nasihat yang dia dengarkan, nasihat hikmat yang dia dengarkan itu akan membuat seorang yang bijaksana itu semakin hari semakin bijak. Kita sering ketemu dengan orang-orang tua ya, yang usianya sudah lanjut. Kita sering bertemu dan kita kalau ketemu kita bilang, wah tante ini atau om ini luar biasa ya, bijaksana sekali. Perkataan hikmat ya, tindak tanduknya, tutur katanya penuh dengan hikmat, sangat bijaksana. Nah, mengapa begitu saudara? Karena tadi kan di awal saya menjelaskan bahwa semakin kita banyak mendengarkan perkataan hikmat, nasihat hikmat, kita akan semakin bijak. Seorang tua yang katanya sudah banyak makan asam garam di usianya yang sudah lanjut, jika ditambahkan dengan dia sering mendengar nasihat-nasihat hikmat, dia akan menjadi semakin bijaksana. Semakin lanjut usianya dia akan semakin bijaksana, semakin lanjut usianya dia akan semakin bijaksana. Karena sering mendengarkan nasihat-nasihat hikmat. Tapi tidak jarang juga loh saudara, kita ketemu dengan orang yang usianya sudah lanjut ya, sudah tua. Tapi waktu kita ngomong, waktu kita melihat tindak tanduknya, apa yang dia lakukan, dia sama dengan anak-anak. Dia tidak terlihat bijaksana. Mengapa saudara? Karena semakin tua, semakin katanya orang banyak asam garam yang sudah dimakan ya, banyak makan asam garam, tetapi tanpa mendengarkan nasihat-nasihat hikmat, orang yang semakin tua akan semakin menjadi bodoh. Karena itu saudara, usia tidak menentukan. Tadi di awal Timotius
Seorang yang muda dia dipakai Tuhan menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Padahal dia masih sangat muda waktu itu. Kenapa? Karena sejak kecil dia mendengarkan nasihat-nasihat hikmat dari neneknya dan dari ibunya. Demikian juga orang yang tua. Kalau dia tidak sering mendengarkan nasihat-nasihat hikmat, dia tidak mau menerima nasihat-nasihat hikmat, dia akan menjadi semakin bodoh, terlihat semakin childish, semakin kanak-kanak, semakin banyak asam garam, tapi tanpa mendengarkan nasihat-nasihat hikmat. Itu nasihat yang pertama, saudara. Nasihat yang kedua adalah dari surat Yakobus tadi ya, 1 ayat 19 tadi. Yang kedua adalah lambat untuk berkata-kata. Mengapa Tuhan mengingatkan kita untuk lambat berkata-kata, saudara? Karena dia tahu bahwa menguasai mulut ini, menguasai lidah ini adalah tantangan yang besar sekali, godaan yang besar sekali bagi manusia. Sampai-sampai pemazmur mengatakan begini, saudara. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Dia sampai merasa perlu meminta Tuhan sendiri yang menolong dia, yang menjagai mulutnya. Karena memang manusia ini tahu ya, Tuhan ini tahu bahwa manusia itu perlu sekali untuk mulutnya dijagai supaya dia itu menjadi lambat untuk berkata-kata. Begini saudara, manusia itu pada hakikatnya adalah pribadi yang egosentris. Ia cenderung akan cepat berkata-kata, ia cenderung akan cepat ngomong untuk apa? Untuk membela dirinya, untuk memberikan pendapatnya, untuk mempertahankan pendapatnya dan bilang, aku yang benar loh, ini pendapatku ini yang benar. Dia akan cepat berkata-kata untuk menilai atau memutuskan sesuatu. Itu hakikatnya manusia, karena manusia itu adalah pribadi yang egosentris, saudara. Yang berpusat kepada dirinya sendiri. Karena itu Amsal memberikan nasihatnya dalam Amsal 18 ayat 13 seperti ini, saudara. Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Ini artinya begini, saudara. Amsal ini mau kasih nasihat gini, seperti ini. Sangat bodoh jika seseorang itu mengambil keputusan sebelum mengetahui duduk masalahnya atau duduk persoalannya. Itu maksudnya ini ya, Amsal 18 ayat 13. Jadi ini hubungannya tidak bisa putus dari yang pertama tadi, cepat untuk dengar, dengar dulu, cepat dulu untuk mendengar, baru berkata-kata. Karena kalau mengambil keputusan saat belum mengetahui duduk persoalannya, Amsal bilang itu adalah kebodohan. Banyak masalah yang ditimbulkan karena seseorang terlalu cepat atau juga terlalu banyak bicara, saudara. Amsal 10 ayat 19 mengatakan, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Artinya begini, saudara. Kita sebagai orang percaya, jangan terlalu banyak bicara. Karena orang yang banyak bicara itu akan membuat banyak masalah. Tapi mari kita menjadi orang percaya yang bijaksana, yang bisa mengendalikan mulut kita. Kita tahu kapan kita harus berkata-kata, kita tahu kapan kita harus menahan diri untuk berkata-kata. Karena banyak masalah yang ditimbulkan karena seseorang terlalu cepat bicara. Nah, di dalam ayat berikutnya ini menarik, saudara. Amsal 13 ayat 3 di situ ditulis begini. Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Artinya begini, saudara. Kalau orang itu hati-hati dengan tutur katanya, hati-hati menjaga setiap perkataan yang keluar dari mulutnya, orang itu akan aman hidupnya. Aman itu artinya gimana? Aman itu artinya tidak akan banyak masalah, tidak akan ada masalah di dalam hidupnya. Tapi orang yang bicara sembarangan, orang yang cepat ngomong, belum tahu duduk persoalannya, dia cepat berbicara, bahkan bicaranya sembarangan, dia pasti akan banyak sekali mendapat masalah, akan banyak sekali tertimpa kemalangan. Saya belajar tentang dua hal ini, saudara, dari anak-anak saya, yaitu cepat mendengar dan lambat untuk berbicara. Suatu hari anak-anak saya cerita ya kepada saya, telepon, mereka telepon, "Mah, begini, Mah, A, B, C, D, E, F, G," dia cerita.
naluri saya saudara sebagai orang tua ya, sebagai seorang ibu, naluri saya adalah superior. Anak-anak ngomong begini saya pengennya tuh cepet jawab saudara ya. Saya tuh pengennya tuh sebagai seorang ibu yang superior ini ya, yang menganggap dirinya ini tahu banyak asam garam yang sudah dimakan dan sebagainya. Anak saya cerita 1 menit gitu, saya tuh kayak aku tahu ini jawabannya. Saya langsung mau jawab gitu saudara ya. Oh enggak begini, enggak begitu. Itu apa ya, kayak naluri gitu ya saudara ya. Mungkin apa hanya saya ya yang seperti itu ya saudara ya. Naluri untuk cepat jawab, wah ini salah nak, itu salah nak. Dan apa yang anak-anak saya bilang saudara? Mah, saya itu butuhnya cuma untuk didengarkan. Karena saya tahu bahwa ini salah dan itu benar. Saya hanya butuh didengar kok mah, nggak butuh pendapat mama. Sejak saat itu saudara saya belajar bahwa iya saya ini memang terlalu kurang mendengar dan terlalu cepat untuk ngomong ya, terlalu banyak bicara. Karena mungkin itu tadi ya, merasa superior, merasa lebih pinter ya, merasa lebih banyak pengalaman dari anak-anak saya. Tapi anak-anak saya mengajarkan bahwa ini loh firman Tuhan, ini loh yang harus kita lakukan. Supaya kita itu menjadi orang yang bijak. Ternyata mereka butuhnya cuma untuk saya dengarkan saudara. Saya bertobat hari itu saudara ya. Lalu yang ketiga, nasihat hikmat untuk kita adalah lambat untuk marah. Wow, ini gongnya saudara, lambat untuk marah. Tadi di bagian sebelumnya saya mengatakan bahwa manusia itu hakikatnya adalah pribadi yang egosentris. Itu berarti juga apa saudara? Kecenderungan manusia, kecenderungan saya ini karena saya juga manusia saudara, dia akan cepat marah. Saya akan cepat marah kecenderungannya. Jika merasa ego saya dilanggar. Jika merasa hak-hak saya itu dilanggar, dirampas. Nggak terima tuh ya. Itu hakikatnya manusia. Saudara terima atau tidak, itu hakikatnya manusia. Egosentris ya. Haknya atau egonya itu dirampas, merasa merasa diusik gitu, aduh, langsung emosi. Coba deh kita jujur dengan diri kita ya. Saat ini siapapun saudara di rumah masing-masing, pernahkah atau seandainya terjadi nih, ada seseorang yang berbicara yang tidak benar tentang kita atau menyebarkan fitnah tentang kita. Bagaimana respon kita? Pernah terjadi mungkin? Atau jika nanti nih, kira-kira apa ya respon saya gitu? Atau apa yang akan kita lakukan jika seseorang itu mengkhianati kita ya? Jika seseorang mungkin yang masih single nih ya, yang masih single pernah menikung kita ya, atau mencurangi kita, bisnis kita ya, bisnis kita ditikung ya, atau ada seseorang yang dia itu dulu pernah saya tolong banyak sekali, dari mulai bayi dia sudah saya tolong ya, dari bayi anak-anak remaja sudah saya tolong begitu banyaknya, tapi hari ini dia melupakan semua jasa baik yang pernah saya berikan kepadanya. Bagaimana respon kita? Amsal 17 ayat 27 memberikan nasihat yang baik sekali. Bagaimana seharusnya respon kita saat kita merasa ego atau hak kita ini dilanggar. Kita akan baca sama-sama saudara. Amsal 17 ayat 27. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya, orang yang berpengertian berkepala dingin. Ada 2 nasihatnya. Kalau kita merasa, wah ego saya ini dirampas, hak saya ini diusik, diganggu oleh orang. Amsal mengatakan ya, penulis Amsal mengatakan yang pertama menahan perkataan, tidak buru-buru membela diri, tidak buru-buru membantah balik, tidak buru-buru menukas dengan emosi. Dan yang kedua, berkepala dingin itu artinya apa saudara? Tenang. Tenang saja, selalu tenang. Tidak gampang emosi, berkepala dingin. Sebaliknya dalam Amsal 19 ayat 19 dikatakan, kalau tadi respon seseorang yang bijaksana jika merasa ego atau haknya terusik, ini orang yang cepat marah nih saudara. Amsal 19 ayat 19 dikatakan, orang yang sangat cepat marah akan kena denda.
Karena jika engkau hendak menolongnya, engkau hanya menambah amarahnya. Artinya begini saudara, orang yang cepat marah itu akan menanggung sendiri akibatnya. Kena denda dia nanggung sendiri akibatnya. Karena orang lain pun tidak dianjurkan loh dalam Amsal ini untuk menolong dia. Karena orang lain yang menolong dia itu pun percuma. Karena yang ada amarahnya itu semakin menjadi-jadi. Jadi bahkan Amsal bilang, dia gak usah ditolongin deh orang yang cepat marah, karena percuma. Dia malah akan semakin emosi, akan semakin marah. Biar dia menanggung sendiri akibatnya. Amsal menggambarkan seorang yang tidak cepat marah dengan luar biasa. Dalam Amsal 16 ayat 32. Dikatakan orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Artinya kemenangan di dalam mengalahkan ego kita, di dalam mengalahkan rasa memiliki hak-hak A, B, C, D, E, F, G tadi, mengalahkan ego itu lebih hebat saudara. Firman Tuhan sendiri yang mengatakan, kemenangan mengalahkan ego kita itu lebih hebat daripada kemenangan mengalahkan musuh di dalam medan perang. Kiranya nasihat hari ini memberkati kita semua saudara, yang sangat praktis, yang sangat simpel kita temui di dalam hidup kita sehari-hari. Yang pertama yaitu cepat untuk mendengar. Yang kedua lambat untuk berkata-kata. Dan yang ketiga lambat untuk marah. Karena jika kita melakukan nasihat-nasihat hikmat ini, kalau kita adalah seorang tua, seperti saya seorang ibu, dari 2 anak, saya seorang tua juga, orang tua ya saya. Hidup saya akan menjadi semakin bijaksana. Hidup saya akan menjadi teladan bagi orang-orang muda yang ada di sekitar saya. Tapi jika kita semua yang melihat tayangan ini, kita adalah orang-orang muda. Orang-orang muda pun jika dia melakukan nasihat-nasihat hikmat, dia akan menjadi orang muda yang dihargai bahkan oleh orang tua. Tidak ada seorang pun yang menganggap engkau rendah karena engkau muda, karena nasihat hikmat itu didengarkan, nasihat hikmat itu diterima dan dilakukan dalam kehidupannya. Haleluya. Saya berdoa biar firman ini sungguh-sungguh menjadi nyata atas kehidupan kita. Biar kehidupan itu terpancar dari dalam hidup kita. Biar apa yang kita katakan, yang kita lakukan itu terpancar kehidupan dari dalamnya. Mari kita naikkan pujian ini dengan iman kita kepada Tuhan. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, Engkau mengenal kami lebih
bahwa percuma Tuhan sia-sia sampai kami menangkap dan melakukan dalam hidup kami. Karena itu hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap orang yang beribadah bersama-sama lewat ibadah online hari ini Tuhan. Biarlah firman ini menjadi hidup Tuhan, menjadi rema hidup atas setiap kami umat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan kami. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, angkat kedua tangan kita dan terima berkat Tuhan hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Kita katakan bersama-sama, amin. Haleluya. Tuhan memberkati. Haleluya. Cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata, lambat untuk menyerah. Kita dapat menjadi orang percaya yang bijaksana saat kita melakukan nasihat Tuhan ini. Marilah kita menjadi terang dimanapun kita berada, dan nama Yesus dapat dimuliakan lewat hidup kita. Kiranya ibadah online hari ini dapat menguatkan dan menyegarkan saudara semua. Dan apabila saudara merasa diberkati dengan ibadah hari ini, jangan lupa untuk subscribe dan tekan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi. Sampai bertemu minggu depan. Greater blessing. Tuhan Yesus memberkati.